Semangat pagi! Terima kasih telah menyaksikan video interaktif dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Tias Marsi, adalah perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan terkait digital business strategi pada contoh kasus di PT SDP Indonesia Ferry Persero. Sebelum kita mengetahui digital business, kita harus mengetahui apa yang menjadi strategi dari perusahaan ini. Baiklah, sebelum kita menentukan strategi pada perusahaan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa visi dari perusahaan dan apa misi dari perusahaan itu sendiri. Karena visi dan misi inilah yang akan diimplementasikan dalam strategi manajemen. Untuk PT SDP Indonesia Ferry Persero, dalam rangka menjalankan usahanya, ASDP mempunyai visi terdepan dalam menghubungkan masyarakat dan pasar melalui jasa penyeberangan pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata waterfront. Adapun misi dari PT SDP Indonesia Ferry Persero merupakan pedoman yang digunakan dalam merealisasikan visi perusahaan, yaitu menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan dengan menghubungkan masyarakat dan pasar, menekankan keunggulan operasional melalui budaya pelayanan yang profesional dan berkualitas, fasilitas pelabuhan terintegrasi, armada dan infrastruktur yang handal, penerapan teknologi berbasis nilai, aktif mendukung dan berperan dalam pengembangan ekonomi melalui layanan logistik dan tujuan wisata pilihan. Secara konsisten, mengedepankan keselamatan dan layanan penuh keramahan, tulus, dan berkualitas. Penerapan standar lingkungan berkelanjutan. Visi dan misi dari PT SDP Indonesia Ferry Persero ini akan output pada manajemen strategik atau strategi manajemen yang diambil oleh PT SDP dalam implementasi bisnis digitalnya, di mana strategi-strategi yang diambil ini terintegrasi oleh SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan program-program strategis yang ada ini memiliki jangka-jangka waktu yang telah ditentukan. Baiklah, kita telah mengetahui visi dan misi dari perusahaan. Untuk selanjutnya, dalam menentukan strategi, kita perlu mengetahui apa opportunity and threats dari perusahaan itu sendiri. Opportunity dari PT SDP Indonesia Ferry Persero adalah membangun kawasan wisata Bakauheni Harbor City sebagai perwujudan dari visinya, yaitu pelabuhan terintegrasi dan tujuan wisata waterfront, di mana Bakauheni Harbor City ini dibangun di kawasan pelabuhan sehingga bisa menarik minat wisatawan dan pasti menggunakan kapal dari ASDP untuk dapat mengakses Bakauheni Harbor City. Lalu selanjutnya, mengakuisisi perusahaan kompetitor yaitu PT Jembatan Nusantara, sekaligus pembangunan network bisnis sehingga terjadi penambahan armada dan lintasan, sehingga pendapatan pada perusahaan ini bisa merangkak naik. Yang selanjutnya adalah kita mengetahui tentang trade. Apa trade dari perusahaan ini? Yaitu kondisi ekonomi mempengaruhi keputusan penggunaan model dari transportasi, di mana dibangunnya jembatan yang menghubungkan antar pulau-pulau kecil akan menjadi trade pada pulau-pulau kecil. Kemudian trade selanjutnya adalah pemasok spesifik khusus dan terbatas, mengakibatkan tidak terkontrolnya harga penawaran dari vendor. Khusus contoh adalah pengadaan dari suku cadang kapal yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa vendor saja, sehingga kurang terjadinya persaingan harga dari beberapa vendor. Lalu banyaknya calo di area pelabuhan ketika pembelian tiket belum dilakukan secara online. Baiklah, setelah kita mengetahui visi dan misi dari sebuah perusahaan, lalu kita mencoba memetakan opportunity and threat melalui bantuan
Five Competitive Force, dan teori Pastel, tiba saatnya kita membicarakan terkait strategic pilar. Pada PT SDP Indonesia Ferry Persero terdapat 3 strategic pilar, yaitu Operational Excellence, Business Expansion, dan Foundation, di mana ketiga pilar ini akan menjadi perwujudan dari 11 strategic objektif. Mari kita fokus kepada materi kita pada hari ini. Bisnis digital strategik terdapat pada Business Expansion dan Foundation. Pada pilar kedua dan pilar ketiga ini, terdapat perwujudan strategik objektif, yaitu digitalisasi proses operasi, di mana ASDP senantiasa membangun sistem teknologi informasi yang handal dan mengembangkannya sesuai perubahan lingkungan bisnis, sehingga mampu memperlancar seluruh kegiatan operasional di ASDP. Sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja, ASDP telah melakukan beragam inovasi di bidang teknologi informasi yang berfokus pada 4 hal, yaitu the development of integrated information system, strengthening and enhancement of information technology infrastructure, governance, implementation and data security or cyber security improvement, as well as information technology reorganization in accordance with business process by increasing the competence of information technology HR. Lalu kita mengarah kepada poin 10, yaitu transformasi digital, di mana ASDP, perusahaan ini percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas layanan untuk menekan risiko yang timbul akibat kelalaian manusia. Adapun sejumlah bentuk transformasi digital yang telah dilakukan oleh PT SDP Indonesia Ferry Persero, antara lain on-case program at Merak Bakauheni, Ketapang, at Gilimanuk, penjualan tiket secara daring dan otomatis melalui Ultimate Ticket Sales di 47 pelabuhan. Adapun kegiatan Customer Relationship Management at Merak, Bakauheni, and Kupang via mobile phone application. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa program strategik implementasi bisnis digital dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Implementasi bisnis digital pada PT ASDP Indonesia Ferry Persero dapat terlihat pada pemanfaatan program Enterprise Resource Planning atau ERP melalui perangkat lunak, yaitu System Application Product atau SAP, yang dimana akan terintegrasi pada proses keuangan dan monitoring keuangan di ASDP. Yang kedua, adanya vendor management system, di mana ASDP menggunakan vendor-vendor terbaik pada supply chain management dengan pemanfaatan aplikasi vendor management system. Lalu yang ketiga, launching of the online-based ferry ticket reservation application Ferrizy, which provides convenience and comfort in purchasing ticket Ferrizy. Tidak perlu antri di pelabuhan dan manifest penumpang dapat terjamin. Adapun ASDP bekerja sama dengan Link Aja untuk memudahkan pembayaran tiket secara digital melalui transportasi lintas pulau. Penggunaan Link Aja sebagai sumber dana pada situs www.ferrizy.com dapat digunakan untuk rute perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni dan rute Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk ataupun sebaliknya. Baiklah, transformasi yang terakhir adalah transformasi fungsi pengadaan barang dan jasa menjadi strategic procurement. Pada akhirnya, vendor management system akan terintegrasi pada e-procurement. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih.